Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Nah, untuk pertemuan kita kali ini ya, otomatis melanjutkan dari pembelajaran kita sebelumnya. Tapi sebelum itu, agar nanti hari ini itu semuanya tambah bersemangat dan tambah barokah nanti ilmunya ya, minta tolong untuk Najwan memimpin berdoa dulu, silakan. Persiapan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa, ini saya sambil ngecek dulu ya, apakah ada yang tidak masuk? Sudah. Yafis sudah masuk ya. Kemana sempat izin? Alhamdulillah, Yafis sudah masuk. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, agar kita tahu pengetahuan awal kalian, silahkan untuk mengerjakan pretestnya dulu. Linknya sudah saya share di grup WA. Kemudian kalian kerjakan. Saya beri waktu 5 menit.
Sudah selesai ya? Belum? Oke, 1 menit lagi. Ayo, sesuai dengan waktunya ya, diperhatikan. Yang belum selesai angkat tangan. Oke, 1 menit lagi ya. Ada 5 soal di situ. Tidak sulit soalnya sebenarnya. Oke, sudah ya. Kelas. Nah, setelah kita awali dengan pretest tadi, soalnya mudah kan ya? Iya, alhamdulillah. Berarti kemarin kalau katanya soalnya sulit, yang sekarang mudah kan? Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan pertemuan kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Apakah pembelajaran kita yang terakhir? Kita membahas tentang roda berporos dan katrol. Nah, antara roda berporos dan katrol itu dua-duanya adalah jenis dari pesawat sederhana. Masih ingat ya? Nah, karena yang minggu kemarin kita membahas ada 2 jenis alat pesawat sederhana. Untuk kali ini kita akan membahas kembali untuk jenis yang ketiga, yaitu bidang miring. Dari pembelajaran kita untuk hari ini akan saya jelaskan ya. Oke. Yang pertama, mengapa kita harus mempelajari bidang miring? Tujuannya apa? Yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa menyebutkan apa sih penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan keuntungan mekanis. Jadi masih sama seperti sebelumnya, bidang miring juga memiliki keuntungan mekanis. Seperti apa? Nanti kalian diharapkan bisa menjelaskannya. Dari menjelaskan, tentu saja bisa menghitung. Kemudian menganalisis hubungan antara ketinggian dengan gaya kuasa pada bidang miring. Ya, ini nanti melalui penyelidikan yang sudah kalian siapkan di situ alat peraganya. Kemudian keterampilannya kalian nanti bisa menyajikan, ya, menyajikan dari presentasi, menjawab pertanyaan, gitu ya, dari penyelidikan yang kalian lakukan. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan penyelidikan yang kalian lakukan. Sudah jelas ya tujuannya? Nah, setelah tahu tentang tujuannya, manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari bidang miring itu apa? Salah satunya di sini ada teknologi ya. Di situ ada eskalator. Kalau kalian biasanya ke mall naik eskalator, tahu nggak itu eskalator masuk pesawat sederhana atau tidak? Ya, di sini contohnya ada eskalator yang menggunakan inverter. Jadi itu istilah teknologinya yang terbaru seperti itu. Ya, itu salah satu manfaatnya. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, saya tampilkan kembali di situ pesawat sederhana. Kalau yang kemarin pembelajarannya ada katrol dan roda berporos, kita sudah finish ya. Bidang miring ada pada yang ketiga. Kita nanti belajar tentang bidang miring di situ. Ada yang masih bingung? Tidak. Lanjut.
Untuk mengawali pembelajaran kita, sebelumnya saya ingatkan kembali kesepakatan belajar kita hari ini. HP, laptop, ya, itu digunakan untuk pembelajaran. Tidak boleh untuk buka YouTube, apalagi buka media sosial, ya. Nah, dari sini karena kita nanti ada keterampilan penyelidikan, tetap seperti sebelumnya ada diskusi berkelompok. Kalau berkelompok berarti kembali ke kelompoknya masing-masing, ya. Saya beri kesempatan, silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kegiatan yang sebelumnya. Belakang kelompok 3, kelompok 4, 5, kelompok 6, kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, untuk KPD sudah kalian terima masing-masing kelompok. Ayo, bisa berpindah ke kelompoknya. Kelompok 1 habis, ya. Nah, digeser Nabil, kursinya digeser di depan, biar gampang nanti. Ditata dulu, berkumpul dengan kelompoknya. Dienakan posisinya. Ya, kelompok 1 sedang bersiap-siap. Posisinya dienakan dulu. Tolong dibantu temannya. Nah, yang sudah menerima KPD-nya jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Nama anggota kelompoknya ditulis, jangan lupa. Kemudian tunjuk satu notulen dalam satu kelompok biar tidak ganda tugasnya. Yang menulis, nanti yang lainnya ikut berdiskusi. Kalau sudah, langsung ke lembar kedua. Di situ apa yang diminta pada LKPD, instruksinya apa, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan sesuai instruksi pada LKPD-nya masing-masing. Videonya kalau minta video diakses ya diakses. Videonya apa? Tidak boleh main-main. Sesuai instruksinya segera ditulis KPD-nya.
Oke, sudah? Tetap diperhatikan berdiskusi mengerjakannya. Ya, sepertinya ada yang sudah selesai untuk lembar pertama sebelah kiri. Kemudian kemarin sudah saya bagikan file tentang PowerPoint interaktif untuk menguatkan orientasi masalah kalian. Silahkan dibuka, kemudian dicoba permainannya itu satu persatu temennya, jangan sampai terlewat yang ingin mencoba simulasinya. Ya, dibuka untuk filenya. Ya, yang dilihat adalah simulasinya kan? Satu-satu ya, gantian. Gantian. Ya, bergantian, ya. Enggak, biar semuanya bisa merasakan. Gimana sih? Kalian suka nge-game kan ya? Ya, coba bisa nggak itu mengerjakan itu? Cobanya satu-satu biar gak rebutan.
Ngomong ke atas diriku. Yang lainnya boleh mencoba. Yang belum pernah sudah mencoba semua? Oh sudah. Nah, kalau sudah cukup bermainnya, jangan lama-lama ya. Sekarang melanjutkan untuk instruksi KPD selanjutnya. Silakan, instruksinya apa? Dikerjakan. Oh, sudah bermain, ya. Apa ya? Ayo, KPD-nya jangan lupa dikerjakan secara berkelompok. Lembar kedua, apa yang diminta? Ayo Yatis, sudah? Oh masih mencoba. Jangan lama-lama loh ya. LKPD-nya dilanjutkan. Yang sudah pada lembar ketiga, sesuai dengan alat peraganya, silakan untuk dicoba. Mobil mainannya di bawah, ya. Silakan dirangkai kemudian dicoba. Masukkan hasilnya pada tabel. Ayo coba pada ketinggian yang berbeda ya. Ayo dicoba.
paling aku dewe. Oh iya deh. Kurang bobotnya. Amati dengan teliti ya, karena memang skalanya sangat kecil. Ini gimana yang Bang? kecil, skalanya kecil. Nomor papat sih. Sakarot dulu. Coba aja. Langsung mati. Kembali, salahnya yang mana? Kalau itu jadi balapan nanti. Nah, ditarik dengan ketinggian yang berbeda. Kalau arti tadi jalan kok ini Di loro ya. saya enggak mek opo. Jalan kaki. Kalau sudah dapat mobil mainan, mainannya. Yang sudah sampai belakang. Menurut saya ini yang piring ini piring. Ini baju ini nggak tahu apa. Ya. Wah, ketika Arya menjadi asisten, Ayo KPD-nya dikerjakan kelompok ya. Iku yang diatok iku. Ini di open, ini sudah selesai. Jangan buat mainan terus. Close saja. Sudah yang terakhir. Nah, sudah mulai lembar terakhir. Jangan lupa ada setelah ini yang presentasi. Yang presentasi masing-masing kelompok perwakilan ditunjuk siapa setelah ini.
Sangat. Ya, penting. Silakan yang presentasi. Selesaikan FKBD-nya 5 menit lagi. Nomor 2 udah selesai.
siapkan dulu untuk gamenya. Gamenya siapkan dulu. Mari kita dengarkan presentasi masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan siapa? Silakan. Suaranya yang keras biar yang belakang kelompok 6 pojoknya krungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok 1. Setelah melihat video di atas, buatlah 2 pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. Apa pembahasan dari kedua gambar tersebut? Mengapa jalan di pegunungan dibuat berkelok-kelok? Analisislah pertanyaan tersebut dan tulislah jawaban di gambar itu. Gambar 1. Gambarkan orang yang sedang kelelahan mengangkat beban ke mobil. Gambar 2. Menggambarkan jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Jawaban nomor 2. Mempermudah seseorang untuk menaiki gunung. Hubungan antara panjang lintasan S dan tinggi jika miring H pada keuntungan mekanisme. Hasilnya seperti berikut. Cara mencari keuntungan mekanisme dengan membagi H dengan S. Jika hanya 4 dan S-nya 2, maka keuntungan mekanisme adalah 2. Jika hanya 10 dan S-nya 2, maka keuntungan mekanisme adalah 5. Dan sebagai berikut. Untuk menghitung keuntungan mekanisme bidang miring menggunakan rumus H per S sama dengan KM. Semakin besar H, maka keuntungan mekanisme semakin kecil. Semakin kecil H, maka keuntungan mekanisme semakin besar. Hubungan antara gaya N dan berat benda H pada keuntungan mekanisme. Perhatikan gambar berikut. Dan ini hasilnya. Rumusnya adalah W dibagi F. Jika W 200 dan F 100, maka keuntungan mekanisme 2. Dan W 200 dan F 75, maka keuntungannya adalah 2,6. Dan sebagainya. Untuk menghitung keuntungan mekanisme bidang miring menggunakan rumus W per F sama dengan KM. Semakin besar F, maka keuntungan mekanisme semakin kecil. Semakin kecil F, maka keuntungan mekanisme semakin besar. Hubungan ketinggian bidang miring terhadap gaya yang dikeluarkan F. Lengkapilah tabel berikut sesuai dengan penyelidikan. Lalu masukkan hasil tabel pada bagian di bawahnya. Dan hasilnya seperti ini. Sudah? Ya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutnya kelompok 2 diwakili oleh Hafiz. Mas Hafiz, silakan. Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD kami. Setelah melihat video di atas, kami membuat pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. Pada gambar pertama, menggunakan alat bantu apa yang digunakan pada gambar tersebut. Pada gambar 2, mengapa jalan pada gambar tersebut berkelok-kelok. Kami menganalisis pertanyaan tersebut menuliskan jawaban di bawah ini. Pada gambar pertama, alat bantu yang digunakan adalah bidang miring untuk memudahkan mengangkat barang maupun menurunkan barang. Pada gambar kedua, untuk memudahkan ketika kita menaikinya. Hubungan antara panjang lintasan dan tinggi bidang miring pada keuntungan mekanis. Untuk menghitung keuntungan mekanis bidang miring menggunakan rumus KM sama dengan S per H sama dengan W per F. Semakin besar
H maka keuntungan mekanis semakin kecil. Semakin kecil H maka keuntungan mekanis semakin besar. Hubungan antara gaya N dan berat benda pada keuntungan mekanis. Untuk keuntungan mekanis bidang miring menggunakan keuntungan mekanis sama dengan S per H sama dengan W per F. Semakin besar F maka keuntungan mekanis semakin kecil. Semakin kecil F maka keuntungan mekanis semakin besar. Hubungan ketinggian bidang miring H terhadap gaya yang dikeluarkan. Semakin besar ketinggian, semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Oke, bisa ditunjukkan grafiknya seperti apa? Oke, ya, bisa dilus. Ya. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diwakili oleh ya. Kita balik kanan. Ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan RKBD bidang miring. Ya. Problem statement. Setelah melihat video di atas, buatlah 2 pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. 1. Mengapa jalan di pegunungan dibuat berkelok-kelok? 2. Apa hal yang harus dilakukan untuk mempermudah memasukkan barang ke dalam truk? Analisislah pertanyaan tersebut dan tulislah jawabanmu di bawah ini. Jawaban untuk pertanyaan nomor 1, karena untuk mempermudah kendaraan melewati jalan tersebut dan untuk mengurangi usaha yang dilakukan. 2. Dengan menggunakan papan yang dimiringkan atau bidang miring. Ya. Hubungan antara panjang lintasan dan tinggi bidang miring pada keuntungan mekanis apabila panjang lintasannya tetap dan ketinggiannya semakin besar, maka keuntungan mekanisnya akan semakin kecil. Untuk menghitung KM bidang miring, menggunakan rumus KM sama dengan S per H. Semakin besar H, maka KM semakin kecil. Semakin kecil H, maka KM semakin besar. Hubungan antara gaya dan berat benda pada keuntungan mekanis apabila berat bendanya tetap dan gayanya semakin kecil, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Untuk menghitung KM bidang miring menggunakan rumus KM sama dengan W per F. Semakin besar F, maka KM semakin kecil. Semakin kecil F, maka KM semakin besar. Hubungan ketinggian bidang miring terhadap gaya yang dikeluarkan adalah apabila ketinggian semakin besar, maka gayanya juga akan semakin besar. Seperti ini gambar grafiknya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bidang ini. 1. Bagaimana cara melihat video di atas? Ada 2 pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. 1. Bagaimana cara mempermudah orang itu dalam mengangkat barang ke dalam? 2. Jalanan yang bisa pegunungan dibuat berkelok-kelok dengan tujuan. Jawaban. 1. Agar mempermudah orang itu untuk menaikkan barang ke truk. Sebaiknya lebih mudah menggunakan bidang miring karena usahanya lebih kecil. 2. Membantu kendaraan yang naik turun menjadi jauh lebih untuk maju. Untuk menghitung
Keuntungan mekanis bidang miring membutuhkan M sama dengan S sama dengan W cos M. Semakin besar H maka KM semakin kecil. Semakin kecil H maka KM semakin besar. Untuk menghitung KM bidang miring menggunakan rumus M sama dengan W cos F. Semakin besar F maka KM semakin kecil. Semakin kecil F maka KM semakin besar. Oke, ya. Ya. Oke. Dokter untuk kelompok 4. Silakan kelompok 5. Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok 5. Problem statement. Setelah melihat video di atas, buatlah 2 pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. 1. Bagaimana cara mempermudah memasukkan barang ke dalam kontainer? 2. Mengapa jalan digunakan berkelok-kelok di pegunungan? Analisislah pertanyaan tersebut dan tulislah jawabanmu di bawah ini. Jawaban nomor 1, menggunakan bidang miring atau papan miring. Jawaban nomor 2, ketika landasan atau bidang yang akan dilewati landai, maka tenaga yang dibutuhkan untuk menuju puncak menjadi lebih kecil, begitu sebaliknya. Investigation. Lakukan pengamatan, perhatikanlah gambar berikut dan mengambil tabel serta istilah titik-titik pada pertanyaan di bawahnya. Hubungan antara panjang lintasan S dan titik tinggi bidang miring H pada keuntungan mekanis. Untuk menghitung keuntungan mekanis bidang miring menggunakan rumus KM sama dengan S dibagi H. Semakin besar H maka keuntungan mekanis semakin kecil. Semakin kecil H maka keuntungan mekanis semakin besar. Hubungan antara gaya N dan berat benda H pada keuntungan mekanis. Untuk menghitung keuntungan mekanis bidang miring menggunakan rumus KM sama dengan W dibagi F. Semakin besar F maka keuntungan mekanis semakin kecil. Semakin kecil F maka keuntungan mekanis semakin besar. Lakukanlah hubungan ketinggian bidang miring H terhadap gaya dikeluarkan F. Ambillah tabel berikut sesuai dengan hasil penyelidikanmu, lalu masukkan hasil tabel pada grafik di bawahnya. Nomor 1, ketinggian 10 cm sama dengan 1 gaya Newton. 2, 20 cm 2 Newton. 30 cm 5 Newton. Nomor 4, 40 cm 8 Newton. Ini adalah contoh grafik. Oke, grafiknya. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siapa lintang? Ya. Silakan. Saya akan mempresentasikan LKPD hasil diskusi kelompok kami. Ya. Problem statement. Setelah melihat video di atas, buatlah 2 pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. 1. Benda apa yang diperlukan untuk memperkecil udara saat memasukkan senjata gerak? 2. Kenapa jalan dibuat berkelok-kelok? Analisislah pertanyaan tersebut dan tulislah jawabannya di bawah. Jawaban nomor 1. Benda yang digunakan adalah benda bidang miring. Contohnya adalah papan kayu. Jawaban nomor 2. Akan membuat kendaraan yang lewat semakin mudah untuk melewatinya atau membuatnya kondisi. Investigation. Hubungan antara panjang lintasan dan bidang miring pada keuntungan mekanis. Untuk menghitung keuntungan mekanis bidang miring menggunakan rumus KM sama dengan S per H. Semakin besar H, maka keuntungan mekanis semakin kecil. Semakin kecil H, maka keuntungan mekanis semakin besar. Hubungan antara gaya dan berat benda pada keuntungan. Untuk menghitung keuntungan mekanis bidang miring menggunakan rumus KM sama dengan W per F. Semakin besar F, maka keuntungan mekanis semakin kecil. Semakin kecil F, maka keuntungan mekanis semakin besar. Hitunglah hubungan ketinggian bidang miring terhadap gaya yang dikeluarkan. Angkatlah tabel berikut sesuai hasil penyelidikanmu, lalu masukkan hasil tabel pada grafik bawahnya. Ketinggian 10 cm, gaya
berkelompok. Iya. Nomor 2, ketinggian 20 cm dengan gaya 2. Nomor 3, ketinggian 30 cm dengan gaya 3. Nomor 4, ketinggian 40 cm dengan gaya 4. Grafiknya tergambar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing yang sudah presentasi dengan baik, ya. Jadi silakan dulu Mas Hafiz, ya. Perhatikan dulu. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil penyelidikannya lewat RKPD, ya. Sudah didengarkan ya semuanya masing-masing? Sudah. Sekarang mungkin ada yang mau bertanya dari yang tangan-tangan kelompok 4. Silakan berdiri, mau bertanya ke manakah? Kelompok 6. Mau bertanya ke kelompok 6. Diperhatikan kelompok 6. Apakah pertanyaannya? Tolong jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya keuntungan mekanis pada bidang diri. Apakah yang mempengaruhi keuntungan mekanis? Silakan dijawab. Kalau faktor yang mempengaruhi keuntungan mekanis bidang diri adalah Ya. Oke, bagaimana kelompok 4? Jawabannya kelompok 6? Sudah aman? Oke, ya. Sama-sama. Tadi kelompok 4 sudah ada pertanyaan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, kelompok 1, silakan. Mau bertanya ke? Saya mau bertanya ke kelompok 2. Kelompok 2 perhatikan. Menurut kelompok Anda, bagaimana jalan pegunungan dibuat berkelok-kelok merupakan bidang miring apa? Silakan dijawab kelompok 2. Ya. Menurut pendapat kami, setelah melakukan percobaan tadi, dapat kami amati bahwa besarnya ketinggian bidang miring mempengaruhi besarnya gaya kuasa yang dilakukan. Jalan pegunungan dibuat berkelok-kelok agar memudahkan pengendara melewati jalan pegunungan yang memiliki ketinggian yang ekstrim. Terima kasih. Oke, sudah puas jawabannya ya? Iya, terima kasih. Oke, dari beberapa pertanyaan yang diajukan tadi, saya dengar dan saya lihat bahwa analisisnya sudah betul ya. Jadi kenapa jalanan di pegunungan itu dibuat berkelok-kelok? Kenapa? Karena untuk memudahkan usaha. Karena sesuai dengan yang sudah kalian peragakan itu, setiap ketinggiannya memiliki panjangnya berbeda. Kalau semakin tinggi maka gayanya yang ditarik semakin berat atau semakin ringan? Semakin berat. Jadi kalau berkelok-kelok dibuat kemiringannya itu kecil agar untuk memudahkan kita untuk melewati daerah pegunungan. Oke, sudah betul semuanya jawabannya. Nah, kalau tadi kalian yang bertanya dengan sesama kelompoknya, giliran Bu Sustri nih yang mau tanya. Kalian sudah melihat RKPD-nya ya? Untuk lembar ketiga itu ada catatan. Kenapa gesekan antara beban dan lintasan itu diabaikan? Coba siapa yang bisa menjawab? Oh iya, silakan kelompok 5. Kenapa kira-kira? Oke, betul sekali ya, betul untuk Isda. Jadi kalau pada saat bidang miring itu bendanya ada gesekan yang diperhitungkan, maka akan ada gaya tambahan. Jadi maka di situ dikasih keterangan bahwa gaya geseknya diabaikan. Gimana? Sudah paham semuanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Nggak ada? Aman? Aman. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang Bu Sustri akan kembali lagi ke materi. Bisa kalian lihat di sini.
dari apa yang sudah kalian kerjakan, tadi saya beri arahan bahwa kita masuk ke bidang miring di sini. Kemudian, nah, keuntungan mekanis pada bidang miring, dia bergantung pada yang namanya ketinggian atau H, gaya kuasa atau F, panjang sisi miringnya, dan berat bebannya. Jadi kalau dirumuskan, keuntungan mekanis sama dengan W per F sama dengan S per H. Tadi semuanya sesuai ya dengan rumus yang dicari, hasilnya juga bagus, sesuai dengan yang diharapkan. Maka di sini bagaimanakah keuntungan bidang miring? Tadi sudah saya beritahukan, sudah saya ungkapkan bahwa kalian perlu ingat, semakin kecil ketinggian bidang miring, maka keuntungan mekanisnya semakin besar. Maka untuk jalan yang berkelok di pegunungan dibuat bagaimana? Dengan kemiringan dengan kemiringan yang kecil. Itu contohnya. Selain jalan di pegunungan yang berkelok-kelok, ada kapak, ada pisau, kemudian ada bur di situ ya. Nah, dari sini mungkin ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Alhamdulillah untuk penyelidikannya sudah selesai, KPD-nya selesai semua. Silakan untuk dikumpulkan yang KPD-nya ke depan dan kembali ke posisi duduknya semua. Kembali ke posisi duduknya semula yang rapi ya. Alat seadanya bisa disimpan. Kurang 2 warna. Alat peradanya bisa disimpan yang datang. Neraca pegangnya, oh iya udah neraca pegang, tolong dikembalikan ke depan masing-masing kelompok. 1, 2, masih 2 ya. Masih kurang 1 lagi. Neraca pegangnya di mana? Oh ya. Nah, kalau sudah, silahkan kalian kerjakan untuk pos tesnya yang sudah saya share di link grup WA. Silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 7 menit. Ada 10 soal. Ya, yang pos tes dikerjakan.
2 menit lagi. 2 menit lagi setelah diselesaikan.
Oke, kelas. Nah, kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Bu Sustri ingin tahu, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita kerjakan hari ini? Ya? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan atas? Oh ya, silakan berdiri. Kira-kira apa yang sudah disimpulkan untuk kegiatan kita hari ini? Hari kegiatan Ya. Biar kelihatan cantiknya. Silakan. dari kegiatan yang sudah dilakukan, kami dapat memahami bahwa prinsip benang miring digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jalan dibuat berkelok di pegunungan untuk mempermudah kita melakukan usaha melewati pegunungan yang menanjak. Oh iya. Terima kasih atas pemberian kesimpulannya. Jadi betul sekali kegiatan hari ini memperoleh pemecahan masalah. Jadi kalau kalian itu jalan-jalan ke gunung, kalau kita di wilayah Malang, Batu itu kan melewati gunung ya. Kamu tidak berpikir kenapa ya kok berkelok-kelok? Ya udah jalan aja gitu kan ya. Sekarang kalian tahu alat itu digunakan untuk mempermudah kita melakukan usaha. Terima kasih. Dan selanjutnya dari seluruh kegiatan kita hari ini, mungkin ada yang mau memberi masukan untuk Bu Sustri untuk pembelajaran selanjutnya. Oh ya, silakan Mas Mas. Mungkin ada masukan apa? Jadi saya hari ini sudah senang dengan kegiatan hari ini, tetapi untuk waktu mencoba gamenya itu kurang lama. Ya kurang lama. Jadi itu waktunya itu ya ketemu dengan tugas berkali-kalinya itu. Oh gitu ya. Jadi karena kesukaannya main game, jadi tadi yang kelompok 2 sampai udur-uduran ya, maunya ngegame terus. Jadi sudah saya beri waktu ya, memang mungkin untuk lain kali waktu yang akan saya berikan untuk lebih, dengan otomatis kalau main gamenya waktunya lebih, berarti soalnya juga saya tambah gitu ya. Oh iya. Oke, terima kasih atas masukannya. Jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya dilihat di buku paket, itu ada materinya, silakan dipelajari. Kemudian terima kasih untuk kerjasamanya hari ini, alhamdulillah sangat kompak sekali ya. Jadi kita bisa tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.